Jumpa lagi bersama dengan saya di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menjadi pribadi yang sukses dan berhasil. Namun seringkali ini disalahartikan, yaitu pribadi yang sukses dan berhasil adalah pribadi yang rendah hati dan mau melayani sesama. Seringkali ketika kita bicara rendah hati adalah berbicara tentang kelemahan. Sedangkan ketika kita belajar melayani orang lain, kita berpikir bahwa kalau kita menjadi pribadi yang sukses, menjadi atasan, menjadi pemimpin, kita membayangkan bahwa kita akan dilayani oleh orang lain. Mari kita belajar apa sebenarnya rendah hati dan melayani itu. Rendah hati adalah sebenarnya bukan berarti kita lemah, melainkan kita tidak terlalu memikirkan diri kita sendiri. Rendah hati itu berarti menjadi realistis dan membumi. Itu berarti kita menghargai orang lain dan menghargai kontribusi mereka. Kerendahan hati mendorong kita untuk membangun tim, orang-orang di sekitar kita, dan menghargai kemampuan belajar, terbuka terhadap umpan balik, mengizinkan kita menghadapi realitas dan kesalahan-kesalahan, dan mendukung pembangunan karakter, dan akan memperbesar potensi kita. Jika kita begitu rendah hati, sebenarnya orang lain tidak akan melindas kita. Justru yang kita dapatkan adalah orang lain akan menghormati kita. Lalu bagaimana dengan prinsip melayani? Melayani ini telah menjadi pembahasan yang seringkali menjadikan kesalahpahaman. Banyak orang berpikir kalau dia sudah berhasil menjadi pemimpin, menjadi atasan, berarti para pengikutnya, para bawahannya harus melayani dia. Memandang hal seperti itu seringkali sangatlah keliru. Banyak calon-calon pemimpin, orang-orang yang ingin sukses memikirkan kalau nanti sudah sukses menjadi pemimpin, membayangkan fasilitas yang dia raih, dan dia meremehkan harga yang harus dibayar oleh seorang yang sukses atau seorang pemimpin. Jika orang-orang tersebut berfokus kepada keuntungan daripada memimpin, keuntungan kalau jadi orang sukses, mereka akhirnya hanya melayani diri sendiri, hanya menjadi egois, dan kita tahu bahwa egois akan menjadikan kita gagal di dalam kehidupan. Nah, jika kita ingin menjadi pribadi yang sukses, jika kita ingin menjadi pemimpin yang terbaik, mari kita meningkatkan, yaitu keterampilan, kemampuan kita untuk melayani. Mengapa? Yang kesatu, melayani orang lain adalah sebenarnya masalah sikap. Leon A. German dan L.L. Bean mengamati, melayani adalah jenis aktivitas yang dilakukan setiap hari, terus-menerus, tidak ada habisnya, tak kunjung padam, dengan tekun dan penuh kasih. Pertama dan terutama, melayani itu adalah perkara sikap, dan melayani itu akan menular. Jika kita melayani orang lain dengan baik, dan anggota-anggota, orang-orang di sekitar kita atau tim kita beralih juga, dia akan melayani kita dengan baik. Hal itu akan memotivasi kita untuk lagi melayani mereka, dan mereka melayani kita, dan akhirnya terjadi siklus yang positif. Lalu yang kedua, melayani orang lain ini adalah masalah motivasi sebenarnya. Robert K. Greenleaf, pendiri dari Robert K. Greenleaf Center for Servant Leadership, mengamati pemimpin yang melayani sesungguhnya diawali dengan melayani. Bermula dari perasaan alamiah yang mendorong dia
untuk dilayani, maka dia pun akhirnya melayani dan melayani lebih dulu. Jika kita ingin menjadi orang yang berhasil, jika kita ingin menjadi pemimpin yang berhasil, maka kita bisa memotivasi orang juga melayani orang lain. Dan tim kita, perusahaan kita, keluarga kita akan menjadi keluarga yang produktif atau perusahaan yang produktif. Lalu yang ketiga, melayani orang lain ini adalah masalah nilai. Jika kita menghargai orang lain, kita pasti ingin melayani dan menambah nilai dalam hidup mereka. Semua hal yang kita raih sebagai orang sukses, sebagai pemimpin sangat ditentukan oleh orang-orang yang bekerja sama dengan kita. Tanpa mereka, keberhasilan kita sebagai pemimpin, sebagai orang yang sukses akan sangat terbatas. Setiap hari, perusahaan bertanggung jawab atas pemborosan terbesar dalam bisnis, yaitu potensi manusia. Jika kita mengembangkan orang-orang lain dan membantu mereka menemukan zona kekuatan, semua orang akan menang. Dan bahkan produktivitas perusahaan ataupun institusi atau lembaga di mana kita berada, produktivitasnya pun akan meningkat. Salam melayani, salam rendah hati, dan salam sukses dari saya, Mr. Sorchan.